Pemerintah kembali menegaskan arah baru pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kali ini bukan sekadar pusat pemerintahan, melainkan ibu kota politik. Istilah ini muncul dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Perpres yang ditetapkan pada 30 Juni 2025 itu menyebut pemindahan dan pembangunan kawasan IKN dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Namun, istilah ini langsung memicu tanda tanya dan kritik. Sebab, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dikenal hanya ibu kota negara, bukan ibu kota politik. Menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah, istilah ibu kota politik kemungkinan digunakan untuk memisahkan fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan dari Jakarta yang selama ini menjadi pusat ekonomi. Sampai saat ini, Jakarta memang menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis nasional. Dengan pemisahan ini, pemerintah tampaknya ingin meniru model Malaysia, di mana Putrajaya menjadi pusat administrasi pemerintahan, sedangkan Kuala Lumpur tetap menjadi pusat ekonomi. Herdiansyah menilai, rencana menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 sangat sulit terwujud. Waktu yang tersisa hanya 3 tahun, sementara infrastruktur dan kelembagaan belum siap sepenuhnya. Ia menekankan target itu hampir mustahil dicapai dalam waktu sesingkat itu. Baginya, target ini lebih menunjukkan rasa frustasi elit politik terhadap lambannya progres pembangunan IKN. Langkah ini juga dinilai sebagai upaya politik Presiden Prabowo Subianto untuk tetap terlihat melanjutkan proyek warisan era Jokowi. Herdiansyah juga mengkritik dasar hukumnya yang masih lemah karena rencana kerja pemerintah bisa berubah sewaktu-waktu. Sehingga target 2028 tidak mengikat dan sangat mungkin tidak terlaksana. Dia menyarankan agar pemerintah lebih memfokuskan anggaran dan energi untuk program-program yang langsung dirasakan publik. Terutama di saat banyak program lain masih mengalami kendala seperti program makan bergizi gratis atau MBG yang dilaporkan mengalami masalah teknis hingga kasus dugaan keracunan di sejumlah wilayah. Menurut Herdiansyah, seharusnya anggaran negara diprioritaskan untuk hal-hal pokok seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Meski banyak kritik, pemerintah tetap melanjutkan rencana tersebut. Dalam lampiran Perpres, ada sejumlah target untuk menjadikan IKN berfungsi sebagai ibu kota politik. Pemerintah menargetkan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP seluas 800 hingga 850 hektar. Pembangunan gedung perkantoran ditargetkan sudah mencapai 20%. Untuk hunian layak terjangkau, targetnya adalah 50%, begitu juga untuk penyediaan sarana dan prasarana dasar. Selain itu, pemerintah berencana memindahkan sekitar 1.700 hingga 4.100 aparatur sipil negara pada tahap awal pemindahan. Sementara, cakupan layanan kota cerdas atau Smart City ditargetkan mencapai 25%. Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari menjelaskan bahwa indikator-indikator tersebut disusun agar IKN dapat berfungsi secara politik. Menurutnya, jika eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah berfungsi di sana, maka IKN sudah bisa dikatakan menjadi ibu kota politik. Namun di lapangan, persiapan masih jauh dari selesai. Saat ini, kawasan IKN masih berada di wilayah Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Untuk dapat dikelola sepenuhnya, otorita IKN harus memiliki status sebagai pemerintah daerah khusus atau Pemdasus. Status ini akan memberi kewenangan bagi otorita untuk mengatur wilayahnya secara mandiri. Namun sampai saat ini, banyak hal sosial dan administratif yang belum jelas. Seorang warga Kecamatan Sepaku, Sarah, mengungkapkan bahwa belum ada sosialisasi terkait status kependudukan di wilayahnya. Untuk pengurusan administrasi, masyarakat masih harus datang ke pemerintah kabupaten setempat. Sarah mengaku belum tahu seperti apa sistem kependudukan nantinya jika warga masuk dalam wilayah IKN.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyampaikan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Jimli School of Law and Government untuk memperkuat tata kelola dan kelembagaan menuju status Pemdasus. Langkah ini dilakukan untuk menyiapkan sistem pemerintahan dan aturan sosial bagi masyarakat yang akan tinggal di kawasan IKN. Sementara itu, Ketua Pembina Jimli School of Law and Government Jimli As-Siddiq mengingatkan bahwa penyiapan IKN sebagai ibu kota politik harus memperhatikan 3 aspek utama, yaitu aturan konstitusi, kelembagaan, dan budaya konstitusional. Jimli menekankan bahwa pembangunan IKN sebagai ibu kota politik bukan hanya soal memindahkan gedung dan kantor pemerintah, namun juga tentang membangun tata kelola baru, etika pemerintahan, dan budaya kebangsaan yang lebih modern dan terbuka. Dengan waktu yang hanya tersisa 3 tahun menuju 2028, pertanyaannya, apakah IKN benar-benar siap menjadi ibu kota politik Indonesia?